Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali memanas setelah sebuah insiden besar terjadi pada Kamis malam waktu setempat. Kali ini, perhatian dunia tertuju pada meningkatnya eskalasi antara Israel dan Suriah, dua negara yang memiliki sejarah panjang konflik berkepanjangan. Menurut laporan yang kami terima, Israel diduga meluncurkan serangan udara terbatas ke wilayah perbatasan barat Suriah pada Rabu dini hari. Serangan ini diklaim ditujukan untuk menghancurkan pos militer yang menurut Israel menjadi tempat transit senjata berteknologi tinggi. Namun, pihak Suriah menilai serangan tersebut tidak berdasar dan merupakan tindakan provokatif yang mengancam stabilitas kawasan. Tidak tinggal diam, Suriah membalas serangan tersebut dalam waktu kurang dari 24 jam. Dalam langkah yang mengejutkan dunia, satu rudal jarak jauh diluncurkan ke arah sebuah pusat perbelanjaan besar di jantung kota Israel, mall yang dikenal sebagai simbol modernisasi dan pusat aktivitas warga di akhir pekan. Mall tersebut sedang dalam kondisi padat pengunjung. Sebagian besar terdiri dari warga sipil dan anggota militer yang sedang menikmati waktu istirahat mereka. Menurut laporan sementara dari pihak rumah sakit setempat, lebih dari 300 orang meninggal dunia di tempat, termasuk sejumlah besar anggota militer aktif, sebagian besar adalah wanita. Suasana di lokasi kejadian sangat mencekam. Api berkobar, kaca pecah berserakan, dan sirene ambulans tak henti-hentinya meraung. Petugas penyelamat bekerja tanpa henti menyisir puing-puing untuk mencari korban selamat. Juru bicara militer Israel menyebut insiden ini sebagai tindakan penyerangan brutal terhadap warga sipil yang tidak berdosa. Sementara pihak Suriah menyatakan bahwa mall tersebut juga difungsikan sebagai markas logistik militer yang tersembunyi. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB segera mengadakan sidang darurat untuk membahas eskalasi yang semakin membahayakan ini. Negara-negara besar menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri dan mencari solusi diplomatik untuk mencegah jatuhnya korban lebih lanjut. Serangan balasan dari pihak Suriah yang terjadi kemarin sore telah mengguncang opini publik internasional. Serangan rudal presisi tinggi yang diluncurkan dari wilayah militer Suriah secara langsung menghantam pusat perbelanjaan terbesar di Israel, yang dikenal sebagai salah satu ikon modern dan simbol kekuatan ekonomi negara tersebut. Menurut pernyataan juru bicara militer Suriah, serangan ini bukan tindakan sembrono, melainkan respons strategis atas agresi udara yang sebelumnya diluncurkan Israel ke wilayah Damaskus yang menewaskan lebih dari 200 warga sipil dan menghancurkan rumah sakit utama di distrik Al-Midan. Rudal jarak menengah yang diluncurkan Suriah diyakini merupakan bagian dari sistem terbaru yang dikembangkan dengan bantuan sekutu regional. Rudal ini berhasil melewati sistem pertahanan udara Israel dan menghantam pusat perbelanjaan Hamifratz Mall di Haifa pada jam sibuk, sekitar pukul 17.45 waktu setempat. Laporan sementara dari otoritas Israel menyebutkan bahwa lebih dari 300 tentara aktif, mayoritas merupakan anggota unit wanita yang sedang menjalani cuti belanja, dinyatakan meninggal dunia di tempat. Tambahan 700 korban militer lainnya menyusul karena luka serius yang tak tertangani akibat kondisi darurat pasca ledakan. Selain itu, lebih dari 2.000 warga sipil turut menjadi korban. Banyak dari mereka adalah keluarga tentara yang sedang berkumpul, termasuk anak-anak. Pihak rumah sakit utama di Haifa dilaporkan kolaps karena tak mampu menampung jumlah korban yang terus berdatangan. Rekaman CCTV yang telah tersebar luas di media sosial memperlihatkan momen saat ledakan besar mengguncang bagian tengah mall. Ledakan disusul oleh kobaran api besar dan kepanikan massal. Potongan video menunjukkan puluhan tentara wanita yang tak sempat menyelamatkan diri. PBB telah mengeluarkan pernyataan mendesak agar kedua belah pihak menahan diri dan menghindari aksi yang dapat memicu eskalasi lebih besar di kawasan Timur Tengah. Namun, suasana semakin panas karena pihak Israel menganggap serangan ini sebagai tindakan terorisme besar-besaran terhadap rakyat mereka. Sementara itu, dari sisi Suriah, Presiden Bashar al-Assad menyampaikan dalam pidatonya, "Kami tidak akan diam terhadap agresi dan pelanggaran terhadap kedaulatan bangsa kami. Setiap peluru yang ditembakkan ke tanah kami akan dibalas 10 kali lipat." Pasca serangan tersebut, Israel telah mengaktifkan status siaga penuh di seluruh kota besar. Sistem pertahanan Iron Dome dan sistem pertahanan udara lainnya telah diperkuat di berbagai wilayah, sementara seluruh pusat perbelanjaan dan lokasi publik diinstruksikan untuk ditutup sementara. Dunia menyaksikan dengan penuh ketegangan, karena kekhawatiran bahwa peristiwa ini dapat memicu perang terbuka antara dua negara yang dapat merembet ke kawasan lainnya. Dalam perkembangan terbaru konflik antara Israel dan Suriah, dunia dikejutkan oleh sebuah insiden besar yang terjadi di jantung kota Tel Aviv. Mall yang dikenal sebagai Heart of Tel Aviv itu tengah ramai dipadati pengunjung ketika serangan terjadi. Menurut laporan saksi mata dan rekaman CCTV yang beredar di media sosial, suara sirene terdengar hanya beberapa detik sebelum ledakan besar mengguncang area pusat perbelanjaan.
Kementerian Kesehatan Israel menyebutkan bahwa korban jiwa mencapai lebih dari 3.000 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.000 di antaranya adalah personel militer Israel. Mayoritas adalah tentara wanita dan pria yang saat itu sedang tidak bertugas dan tengah menikmati waktu luang mereka. Serangan ini membuat publik Israel terpukul dan menciptakan kepanikan nasional. Banyak keluarga korban datang ke lokasi kejadian dengan tangis histeris. Sementara ambulans dan tim penyelamat terus bekerja keras mencari korban yang terjebak di reruntuhan. PBB langsung menggelar pertemuan darurat. Sekretaris Jenderal PBB mengeluarkan pernyataan yang mengecam eskalasi kekerasan dan meminta kedua pihak menahan diri. Namun, di beberapa negara Timur Tengah muncul reaksi beragam. Sejumlah masyarakat di kawasan tersebut menyebut bahwa serangan itu merupakan konsekuensi dari kebijakan militer Israel selama ini. Namun demikian, pemerintah di kawasan tetap menyerukan agar tidak ada lagi korban sipil yang jatuh. Perdana Menteri Israel dalam pidato daruratnya menyatakan bahwa insiden ini adalah tragedi nasional yang tidak akan dibiarkan tanpa balasan. Ia menegaskan bahwa Israel akan menggunakan seluruh kekuatan militernya untuk membalas serangan tersebut. Jet-jet tempur telah mulai mengudara ke perbatasan utara, dan pasukan cadangan mulai dimobilisasi. Warga Israel di dekat perbatasan diperintahkan untuk mengungsi ke tempat penampungan bawah tanah. Seorang analis militer internasional menyebut bahwa ini adalah salah satu serangan balasan paling mematikan terhadap Israel dalam 2 dekade terakhir. Ia menambahkan bahwa Mo yang menjadi sasaran bukanlah target militer, namun informasi dari sumber intelijen menunjukkan bahwa selama beberapa bulan terakhir, tempat tersebut sering dijadikan titik temu informal bagi sejumlah perwira militer. Jika benar, maka hal ini membuka ruang diskusi baru tentang bagaimana perang modern kini menyentuh ruang-ruang sipil dan seberapa kaburnya garis antara wilayah militer dan sipil dalam konflik masa kini. Sementara itu, pemerintah Suriah belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait serangan tersebut. Namun, media lokal Suriah menyebutkan bahwa serangan itu adalah respons terhadap agresi udara Israel yang menghancurkan fasilitas medis dan kamp pengungsi di perbatasan Damaskus. Ketegangan antara Israel dan Suriah telah mencapai titik didih. Setelah serangan besar-besaran yang menyebabkan kehancuran mal terbesar di Israel dan memakan ribuan korban jiwa, dunia internasional pun mulai angkat suara. Organisasi-organisasi global seperti PBB dan Amnesty International menyerukan penghentian kekerasan dan mendesak kedua belah pihak untuk duduk di meja perundingan. Namun, situasi di lapangan menunjukkan tanda-tanda sebaliknya. Pemerintah Israel menyatakan bahwa mereka tidak akan tinggal diam atas serangan brutal yang menghancurkan fasilitas publik mereka. Di sisi lain, Suriah menegaskan bahwa serangan itu adalah bentuk pertahanan diri atas agresi militer yang terus-menerus dilakukan Israel ke wilayah perbatasan mereka. Sementara itu, rakyat sipil menjadi korban paling menderita dalam konflik ini. Di Israel, rumah sakit penuh dengan korban luka dan keluarga korban yang mencari anggota keluarga mereka yang hilang. Banyak dari mereka tidak menyangka bahwa hari yang dimulai dengan aktivitas belanja biasa akan berubah menjadi tragedi nasional. Saya hanya ingin membeli hadiah ulang tahun untuk anak saya. Tiba-tiba semuanya meledak. Orang-orang berlarian, jeritan di mana-mana, ujar seorang penyintas wanita dengan mata berkaca-kaca yang masih terguncang saat diwawancarai di luar rumah sakit. Dari sisi Suriah, pemerintah menayangkan pernyataan resmi di media nasional bahwa mereka siap mempertahankan kedaulatan mereka dari segala bentuk pelanggaran udara maupun darat. Di berbagai penjuru dunia, aksi solidaritas untuk korban sipil bermunculan. Di Istanbul, ratusan orang menggelar doa bersama dan menyalakan lilin untuk mengenang para korban. Di London dan Paris, aksi damai digelar di depan kedutaan besar Israel dan Suriah menuntut perdamaian segera. Sementara itu, intelijen dari beberapa negara NATO memperingatkan bahwa jika konflik ini tak kunjung mereda, dikhawatirkan akan melibatkan kekuatan regional lainnya seperti Iran dan Lebanon, yang sudah menyatakan posisi mereka secara tidak langsung. Penutup sementara, situasi masih sangat dinamis. Dunia menanti apakah ini akan menjadi awal dari konflik berskala lebih luas di Timur Tengah, ataukah akan ada keajaiban diplomasi yang dapat meredam amarah kedua negara. Apapun hasilnya, satu hal yang pasti, rakyatlah yang menanggung beban terberat dari perang yang tak kunjung usai.